Pada video sebelumnya kita sudah selesai dan berhasil membuat jaringan komputer sederhana di Cisco Packet Tracer, yaitu kita menghubungkan dua komputer. Ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa kita punya PC ini saling terhubung menggunakan kabel UTP. Kemudian di PC 0 address-nya adalah 192.168.1.1 dan di PC 1 address-nya adalah 192.168.1.2. Nah, selanjutnya pada video kali ini kita akan membahas lebih detail lagi tentang IP address. Ya, jadi di video sebelumnya tadi saya sudah jelaskan bahwa IP address itu ibarat sebuah nama. Jadi antar komputer kalau ingin komunikasi tentu saja butuh nama, dan nama dalam jaringan komputer itu adalah IP address. Nah, untuk IP address sendiri format penulisannya itu ada 4 oktav, jadi 4 bagian ya. Jadi x titik x titik x titik x ya, jadi kurang lebih seperti ini, dimana setiap x nya itu adalah angka ya, angka desimal antara 0 sampai 255 ya. Jadi angka dalam IP address itu selalu 0 sampai 255, gak mungkin ada minus, gak mungkin juga ada di atas 255. Jadi pasti antara 0 sampai 255 ya. Salah satu contohnya seperti yang kita gunakan tadi, yaitu 192.168.1.1. Nah, ini adalah contoh dari IP address. Oke, jadi sebenarnya angkanya bebas ya, gak harus 192.168.1.1, itu gak harus, bebas, asalkan angkanya itu antara 0 sampai 255. Nah, selanjutnya untuk penulisan IP address yang benar itu sebenarnya di belakang ada slashnya. Nah, slash di sini, jadi di sini contohnya saya menggunakan /24. Nah, slash di sini itu artinya adalah prefix ya, jadi /24 ini adalah prefix seperti ini. Nah, prefix itu apa? Prefix itu menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Jadi /24 ini jumlah IP yang bisa digunakan berapa sih? Itu dalam hal ini untuk /24 ya, jadi di sini /24 itu total IP yang bisa digunakan adalah 256. Nah, teman-teman jangan khawatir dulu, teman-teman mungkin belum tahu bagaimana cara mendapatkan 256 di sini, karena memang saya belum jelaskan ya. Saya akan jelaskan pada video berikutnya. Nah, yang pengen saya katakan di sini adalah bahwa prefix, sekali lagi, itu fungsinya adalah untuk menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Dan dalam hal ini kita menggunakan prefix /24, dimana /24 itu jumlah IP yang bisa digunakan adalah 256. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita nanti juga akan belajar ada istilahnya subnetting. Nah, subnetting ini apa? Subnetting ini digunakan untuk menentukan prefix yang paling efektif ya. Jadi sebagai contoh nih, misal kita memiliki suatu jaringan komputer ya. Jadi di sini misal punya sebuah kantor atau kelas, dimana dalam kelas ini anggap aja misal ada 6 komputer ya. Jadi ada 6 komputer yang saling terhubung seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah prefix berapa yang paling efektif untuk 6 komputer ini ya. Contohnya nih, misal kalau kita menggunakan 24, jadi misal kita menggunakan prefix /24, dimana untuk prefix /24 itu jumlah IP yang bisa kita gunakan adalah 256. Sedangkan di sini di dalam lab ini atau dalam kelas ini kita hanya memerlukan 6 IP untuk 6 komputer. Nah, ini tentu saja tidak efektif ya, karena kalau /24 itu jumlah IP yang bisa digunakan 256, sedangkan yang kita butuhkan hanya 6 komputer, maka ada sisa 250 IP.
Jadi di sini tentu saja sangat tidak efektif. Nah, saya kasih bocoran bahwa prefix yang paling efektif untuk digunakan adalah /29. Kenapa? Karena /29 itu jumlah IP-nya adalah 8. Sedangkan yang kita butuhkan 6. Jadi ini sudah sangat cukup ya kalau ada 8 IP. Karena yang kita butuhkan hanya 6. Oke, sampai di sini semoga teman-teman bisa mengerti ya. Jadi sekali lagi saya coba summary, saya coba ringkas lagi bahwa dalam IP address, dalam penulisan IP address itu kita memiliki /24 contohnya, dimana /24 ini menunjukkan prefix. Prefix itu fungsinya adalah menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Jadi contohnya kalau /24 itu jumlah IP yang bisa digunakan adalah 256. Nah, untuk dapat 256 ini dari mana? Teman-teman jangan khawatir dulu, itu akan kita bahas di video berikutnya. Selanjutnya kita memiliki istilah namanya subnetting. Dimana subnetting itu fungsinya mencari prefix yang paling efektif untuk digunakan. Jadi contohnya ada suatu lab komputer yang terdiri dari 6 komputer, artinya kita yang memerlukan 6 IP address. Kalau kita menggunakan /24 tentu saja tidak efektif karena yang tersedia adalah 56, sedangkan yang kita butuhkan hanya 6 IP address. Jadi ada sisa 250 IP ya, jadi gak efektif. Nah, dengan subnetting kita bisa mencari prefix yang paling efektif untuk digunakan. Dalam hal ini prefix yang paling efektif untuk digunakan adalah /29, karena /29 itu total IP-nya ada 8. Sekali lagi teman-teman jangan khawatir dulu bagaimana cara mendapatkan 8 di sini, karena kita akan bahas ini di video berikutnya ya. Nah, intinya adalah bahwa untuk 6 komputer seperti ini prefix yang paling efektif adalah /29. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan /29 ini? Kita bisa menggunakan ilmu namanya subnetting. Oke, saya harap teman-teman bisa mengerti ya di sini tentang apa itu IP address, kemudian apa itu prefix, dan apa itu subnetting. Karena pada video berikutnya kita akan mulai belajar tentang subnetting. Jadi harapan saya teman-teman mengerti dulu kenapa kita harus belajar subnetting. Oke, pada video berikutnya kita akan mulai belajar tentang subnetting. Sampai jumpa di video berikutnya.